Dan berikutnya kita akan lanjutkan paparan ke grup kedua ya, mengenai judulnya penggunaan CAPM dalam mengestimasi return saham. Ya, untuk ini akan dipaparkan oleh grup 2 yaitu Saudara Elisa Novianti dan Ardiansah dan Torik Firdaus. Ya, silakan. Pak. Nah, yang share screen aku atau Bapak Ardiansah? Boleh, saya boleh. Saya. Oke. Bisa, Mbak Eli, Mbak Liza, oh, Bisa. saya. Oke, Ya. kalian lah dibuka. Di- Baik. Saya nomor satu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini kami kelompok 2. Nah, atas saya sendiri Kliza Novianti, Bapak Ardiansa, dan Pak Torik Firdaus. Mungkin lagi izin sakit ya. Hari ini kita akan memaparkan tentang penggunaan CAPM dalam mengestimasi return saham. Baik. Nah, untuk pendahuluannya itu bisa digarisbesari itu pentingnya untuk CAPM itu untuk mengestimasi return saham, perannya juga sebagai alat estimasi. Dia itu CAPM itu dikembangkan oleh oleh Sharp, Lintner, dan Mosin. Untuk konsep dasar CAPM itu sendiri, dia itu model CAPM itu menjelaskan bagaimana risiko sistematik yang mempengaruhi expected return pada suatu aset. Risiko yang dimaksud di sini itu bukanlah risiko total, melainkan risiko yang tidak dapat diversifikasi atau biasa disebut dengan risiko pasar. Kalau simbolnya itu dia itu M, market. Kalau untuk CFM itu sendiri, dia itu fungsinya sebagai risk free rate ya, atau lambangnya itu bisa disebut dengan RF. Uh, Dia itu bakal ditambah dengan premi risiko yang dikalikan dengan beta aset tersebut. Namun perlu diingat bahwa model ini bekerja di bawah asumsi-asumsi tertentu, seperti tidak adanya biaya transaksi dan pajak, semua investor bersifat rasional dan price taker, serta semua investor memiliki ekspektasi yang sama terhadap return dan risiko. Walaupun asumsi ini mungkin tidak sesuai dengan kondisi pasar nyata, tetapi CAPM tetap relevan sebagai kerangka analisis yang kuat. Untuk capital market line itu dia itu hubungannya untuk return dan total risiko portofolio yang lebih efisien. Dia itu menggambarkan hubungan expected return dengan risiko total dari portofolio efisien. Dalam konteksnya ini, portofolio efisien ini adalah kombinasi optimal dari aset bebas risiko dan portofolio pasar. Garis CML itu menunjukkan trade-off antara return dan resiko. Semakin tinggi resiko dapat diukur dengan standar deviasi, maka semakin tinggi juga expected return-nya. CML hanya berlaku untuk portofolio yang efisien, bukan untuk sekuritas individual. Rumusnya itu kalau CML itu dia itu expected return portofolio sama dengan return dari bebas risiko ditambah dengan expected return untuk marketnya dikurang return dari bebas risiko dibagi standar deviasi market terus dikali dengan standar deviasi portofolio di mana slope-nya itu menunjukkan excess return per unit risiko total. CML itu sendiri membantu investor dalam menentukan titik optimal kombinasi investasi antara aset bebas risiko dan pasar. Untuk security market line itu atau SML, dia itu menggambarkan sikap investor terhadap risiko. Kalau slope yang positif itu menunjukkan bahwa investor bersifat risk averse, yaitu mengharapkan return tambahan yang lebih besar sebagai kompensasi atau atas peningkatan risiko. Namun dalam kondisi ekstrim, jika slope-nya negatif, artinya return aktual itu justru lebih rendah dari risk free rate atau RF simbolnya, yang bisa terjadi dalam kondisi pasar yang sangat negatif atau krisis. Kalau dalam praktiknya itu, CML dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah portofolio
berada di bawah garis CML, yang berarti dia itu tidak efisien karena memberikan return yang lebih rendah untuk tingkat risiko yang sama. Dengan demikian, CML adalah alat penting untuk membantu investor dalam uh, dalam perencanaan alokasi aset dan dapat menjadi pengukuran efisiensi investasi. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Ardiansah. Terima kasih, Saudari Eklisa. Saya akan lanjutkan tentang interpretasi beta. Jadi, beta adalah ukuran dari sensitivitas return suatu saham terhadap pergerakan return pasar. Beta menjadi elemen sentral dalam model CAPM karena hanya resiko sistematik yang dihargai dalam pasar. Jika beta suatu saham kurang dari 1, artinya saham tersebut kurang volatil dibandingkan dengan pasar. Biasanya saham-saham yang lebih defensif seperti utilitas. Jika beta sama dengan 1, maka saham tersebut bergerak seirama dengan pasar. Dan jika beta lebih dari 1, maka saham cenderung lebih volatil. Biasanya saham-saham dengan karakteristik pertumbuhan yang agresif. Jadi gambar hubungan return dengan beta ini memperlihatkan bagaimana kenaikan beta akan menaikkan expected return sesuai prinsip high risk, high return. Next. Terima kasih. Berikutnya saya akan jelaskan tentang sekuritas overvalued versus undervalued. Jadi rekan-rekan, analisis posisi sekuritas terhadap garis SML sangat penting untuk mengambil keputusan investasi. Jika sebuah sekuritas berada di atas SML, artinya sekuritas tersebut memberikan return lebih tinggi dibandingkan resiko sistematik yang dimilikinya. Dengan kata lain, sekuritas tersebut undervalued dan menjadi peluang investasi yang baik. Sebaliknya, sekuritas yang berada di bawah SML memberikan return yang lebih rendah dari yang seharusnya untuk tingkat resiko yang sama, sehingga dianggap overvalued. Pasar secara alami akan mengoreksi situasi ini. Sekuritas undervalued akan diminati, harganya naik, dan return menurun. Sementara sekuritas overvalued akan dijual, harganya turun, dan return meningkat. Sampai kembali ke titik equilibrium di SML. Berikutnya terakhir, pelonggaran pelonggaran asumsi CAPM. Jadi seperti sudah kami jelaskan sebelumnya, CAPM dibangun atas sejumlah asumsi ideal yang seringkali tidak terpenuhi dalam praktek nyata. Misalnya adanya larangan short selling, membuat frontier efisien menjadi terbatas. Jika tidak ada aset bebas risiko, maka digunakan pendekatan alternatif seperti zero beta CAPM. Dalam kenyataan, keberadaan pajak juga berpengaruh karena investor bisa memiliki preferensi antara dividen dan capital gain tergantung pajaknya. Selain itu, faktor likuiditas juga berperan karena investor cenderung memilih saham yang mudah diperdagangkan. Oleh karena itu, meskipun CAPM adalah model dasar yang sangat kuat, dalam aplikasi praktis perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi real pasar. Ini memicu pengembangan model-model lanjutan seperti multifaktor model dan arbitrase pricing teori. Terima kasih. Ada penutup. Oke. Jadi sebagai penutup, CAPM tetap relevan dalam estimasi return meskipun perlu disesuaikan. Kemudian investor perlu memahami beta, resiko sistematik, dan asumsi model. Yang terakhir, analisis nilai wajar saham over atau undervalued sangatlah penting. Terima kasih. Kami kembalikan pada Saudari Eklisa.
Atau ada kelompok yang mau bertanya, silakan. Izin Pak Ardiansyah atau Mbak Boleh. Liza. Pertanyaan Silakan Bu saya Devi. simpel aja. Saya atas nama Sri Devi dari perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya singkat aja Pak ya. Jadi Siap. apa yang menjadi keterbatasan utama dari CAPM itu sendiri Pak? Baik, terima kasih. Saya yang jawab ya. Boleh. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi sudah kami jelaskan singkat, tapi kami perjelas lagi terkait dengan PAPM ini keterbatasannya. Jadi tadi sudah kami sampaikan sebenarnya. Jadi keterbatasannya itu kalau kita simpulkan, PAPM ini asumsi yang mendasarinya seringkali tidak realistis. Yang pertama. Yang kedua, beta historis, ya, terkait dengan beta historis mungkin bukan merupakan indikator yang akurat untuk menilai resiko masa depan. Yang ketiga, sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat pengembalian pasar yang sebenarnya. Berikutnya, model ini juga hanya mempertimbangkan resiko yang bersifat sistematis dan mengabaikan resiko yang tidak sistematis seperti diversifiable risk. Yang terakhir, keterbatasan dari CAPM ini adalah beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa menunjukkan bahwa faktor-faktor lain selain beta juga dapat mempengaruhi pengembalian aset. Itu jawaban dari kelompok kami. Baik Pak, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, untuk kelompok ketiga, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya baik, izin bertanya kelompok 2 ya. Iya. Eh, Sebenarnya sih singkat, untuk pertanyaannya, bagaimana CAPM itu dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi? Baik, terima kasih Pak Kandareza. Untuk CAPM itu sendiri gunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan. Ya, ya untuk suatu investasi yang berdasarkan tingkat risikonya. Tingkat ini tuh dapat dibandingkan dengan perkiraan pengembalian untuk menilai apakah investasi tersebut menarik. Nah, dari segi returnnya juga pastikan yang dilihat. Dan juga untuk modal ekuitasnya itu dari perusahaan tersebut merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan weighted average cost of capital atau bisa disingkat dengan WACC. Yang ketiganya juga itu untuk mengambil keputusannya dalam investasi itu adalah untuk mengevaluasi kinerja investasi dengan menggambarkan pengembalian aktual dengan pengembalian yang diharapkan berdasarkan CAPM. Baik, apakah ada yang perlu disanggah atau ada yang kurang gitu? Ya baik, cukup jelas penjelasannya. Terima kasih Mbak Eliza. Baik, terima kasih. Nah, untuk penutupnya, baiklah untuk kelompok 2, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, kami juga maksudnya masih belum apa masih banyak salahnya gitu. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah dipaparkan oleh kelompok 2 mengenai penggunaan CAPM dalam mengestimasi return saham ya. Dan juga sudah ada disampaikan oleh Saudara Eklisa, Novianti, Saudara Ardiansyah, dan Saudara Torik Firdaus yang kebetulan sakit berhalangan hadir ya. Tapi penyampaiannya sudah cukup bagus dan juga ada pertanyaan dari grup 1 dan grup 3 ya. Dan pertanyaan pun sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 2. Demikian kelompok 2 kita berikan aplaus ya. Ya.